Perkenalkan, saya Emma Frinsilia Silitonga dari kelas 12 IPS 2. Baiklah, saya membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bisnis utamanya adalah membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menganalisis transaksi pada perusahaan dagang. Yang kedua, memahami siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang ketiga, mempraktekkan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang keempat, mempresentasikan transaksi perusahaan dagang dari setiap tahapnya. 2. Karakteristik perusahaan dagang dan jenis transaksinya. Yang A. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang dalam menghitung laba atau rugi membandingkan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Selisih dari perbandingan ini disebut laba kotor. Untuk mendapat laba bersih, laba kotor diselisihkan lagi dengan beban administrasi dan umum serta beban penjualan. Yang B. Transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama, syarat pembayaran. Perusahaan dagang sering melakukan pembeli atau penjualan barang dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, sangat tidak praktis bila perusahaan dagang melakukan transaksi jual beli secara tunai. Perusahaan dagang biasanya menerapkan syarat pembayaran agar debitur bisa menyelesaikan utang lebih cepat karena di dalam syaratnya pembayaran terdapat diskon tertentu jika debitur membayar utang dalam jangka yang telah ditetapkan. Contohnya, EOM artinya pembeli harus melunasi utang paling lambat pada akhir bulan tertentu tanpa memperoleh potongan. Yang B. Syarat penyerahan barang. Yang pertama, franko gudang penjual artinya yaitu transaksi dilakukan di gudang penjual. Yang kedua, franko gudang pembeli yaitu transaksi dilakukan di gudang pembeli. Yang ketiga, CIF yaitu penjual menanggung seluruh ongkos angkut dan biaya pengiriman barang. Yang C. Potongan tunai atau rabat. Rabat adalah potongan yang diberikan dari penjual kepada pembeli akibat adanya transaksi secara tunai sehingga disebut potongan tunai. Harga yang diperhitungkan oleh penjual kepada pembeli adalah harga menurut faktur yang dikurangi oleh rabat. Yang D. Bukti transaksi perusahaan dagang. Setiap terjadi transaksi harus selalu dilakukan pencatatan dan didukung oleh bukti transaksi. Yang pertama itu faktur. Faktur adalah bukti transaksi untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Bagi penjual, faktur dibuat atau dikeluarkan untuk pembeli atau faktur penjual. Jika faktur diterima oleh pembeli dari penjual, disebut faktur pembeli. Bisa kita lihat pada gambar di atas. Yang kedua, kwitansi. Kwitansi adalah surat bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh penerima uang. Kwitansi terbagi menjadi dua bagian yaitu bukti untuk pembayar dan subkwitansi. Bisa kita lihat seperti gambar tersebut. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas merupakan perintah pengeluaran kas kepada pemegang kas untuk mengeluarkan uang sejumlah yang tertera dalam bukti pengeluaran kas tersebut. Bisa kita lihat seperti pada gambar tersebut. Yang keempat, bukti penerimaan kas. Setiap terjadi transaksi yang menyebabkan penerimaan kas, pemegang kas wajib membuat bukti. Bukti ini disebut bukti penerimaan kas. Bisa kita lihat seperti gambar di atas. Yang kelima, nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi yang dibuat oleh suatu perusahaan karena perusahaan menerima kembali barang-barang yang telah dijual. Bisa disebut retro penjualan. Bisa kita lihat seperti gambar tersebut. Yang keenam, nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan karena perusahaan mengirimkan kembali barang-barang yang telah dibeli dari penjual. Biasa disebut retro pembeli. Bisa kita lihat seperti gambar di atas. Yang ketujuh, bukti memorial. Bukti memorial adalah bukti transaksi yang dibuat untuk keperluan internal perusahaan. Misalnya bukti tentang pemakaian perlengkapan. Bisa kita lihat seperti gambar di atas. Yang ketiga, akun-akun perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian.
Akun pembelian digunakan untuk mencatat seluruh pembelian barang dagangan. Yang kedua, retur pembelian. Retur pembelian digunakan untuk mencatat semua retur pembelian barang. Yang ketiga, potongan pembelian. Akun potongan pembelian digunakan untuk mencatat semua potongan pembelian barang dagang yang diperoleh dari pembayaran utang pada periode potongan. Yang keempat, biaya akun pembelian. Akun biaya pembelian digunakan untuk mencatat semua pembayaran biaya angkutan barang yang dibeli. Yang kelima, potongan penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat seluruh potongan yang diberikan karena pelunasan piutang dalam jangka waktu potongan. Yang keenam, persediaan barang dagangan. Akun ini digunakan untuk mencatat mutasi barang. Yang ketujuh, retur penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan barang yang telah dijual. Metode pencatatan persediaan barang yang pertama, metode periodik. Untuk menentukan nilai persediaan barang dengan pendekatan periodik dapat dilakukan dengan metode masuk pertama, keluar pertama, masuk terakhir, keluar pertama, dan metode rata-rata sederhana. Yang kedua, metode sistem perpetual. Untuk menentukan nilai persediaan barang dapat dilakukan dengan cara masuk pertama, keluar pertama, masuk terakhir, keluar pertama, dan metode rata-rata bergerak. Pendekatan ini dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal pembelian dan tanggal penjualan. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan saya mengenai perusahaan dagang. Sekian dan terima kasih.